Di dalam kotak itu Fuad lihat, ini boneka yang kecil bentuknya nggak karuan. Boneka yang kedua agak mirip dengan manusia tapi mirip monyet. Dan yang ketiga ini nih, ini yang paten nih, dia bilang mirip sekali dengan manusia. Lalu aki-aki itu menjelaskan, kalau kalian ingin adopsi tuyul, pingin ngambil tuyul di sini, kalian bisa memilih 3 di antara tuyul yang ada. 3 dari boneka yang kalian lihat. Boneka yang pertama itu adalah tuyul afkir. Tuyul yang susah diatur, tapi uang maharnya murah, cuman 1 juta. Lalu boneka yang kedua itu ya tuyul yang sudah bisa dididik lah. Grade-nya ya lumayan lah, bisa disuruh cari duit. Maharnya 1,5 juta. Tapi kalau kalian mau tuyul yang nomor 3, ya ini boleh dikatakan tuyul VVIP, dia bilang. Tuyul yang sudah sempurna dan maharnya cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan pengalaman seseorang yang pernah memelihara tuyul. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Terkadang permasalahan ekonomi dapat membutakan mata dan batin seseorang. Untuk mendapatkan harta, kekayaan, dan kekuasaan, seseorang bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Seperti kisah yang ingin saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Pengakuan, pengalaman seseorang yang pernah memelihara tuyul, dan kejadian ini terjadi di salah satu daerah yang berada di Provinsi Jambi. Kita sebut saja dengan nama Andi. Andi ini terlahir dari keluarga pedagang. Ibu dan bapaknya adalah seorang pedagang dan kedua adik Andi serta 1 orang kakak tertua Andi, ya mereka memiliki toko, memiliki usaha dagang. Begitu juga Andi yang telah diberikan atau diwariskan kedua orang tuanya sebuah toko yang sudah besar, lengkap dengan isinya. Jadi Andi ini tinggal menjalankan toko itu saja. Namun Andi ini nggak pandai untuk mengelola manajemen di tokonya tersebut. Dan Andi ini juga boleh dikatakan orangnya boros, tidak bisa mengatur keuangan. Beda dengan kedua adik Andi dan kakaknya Andi. Jadi toko yang dijaga atau diurus oleh Andi ini, ya, semakin hari itu bukan semakin berkembang. Isinya habis tapi uangnya nggak tahu kemana. Jadi sampai-sampai Andi ini mengadu lagi kepada ibu bapaknya. Pak, Bu, isi tokoku udah mau habis. Aku pinjam modal lagi lah untuk belanja, untuk ngisi warung. Nah, karena anak yang minta, kedua orang tuanya pun nggak pernah menolak, selalu memberikan modal untuk mengisi toko yang sudah hampir kosong ini. Jadi, ya, adik Andi, kedua adik Andi dan kakaknya ini tahu kalau Andi ini selalu merongrong kedua orang tuanya. Sedangkan mereka ini sudah adil, diberi jatah 1 persatu toko lengkap dengan isinya. Sampai-sampai begini, adik bungsu dari Andi ini mengatakan kepada Andi, "Kak, kamu mendingan gak usah dagang lah. Percuma kamu dagang, isi toko habis, tapi uangnya nggak tahu kemana. Masih aja kamu nyusahin kedua orang tua, jadi beban keluarga." Mendengar perkataan adik bungsunya yang seperti itu, otomatis Andi ini tersinggung lah. Adik bungsu berani berbicara seperti itu kepada kakaknya. Andi cuma diam. Di dalam hatinya dia mengatakan, ya oke lah. Mungkin
di bidang bisnis atau di dagang ini aku nggak beruntung. Tapi ingat, suatu hari nanti aku akan jauh lebih sukses daripada kalian. Dan Andi pun memutuskan menyerahkan kembali toko itu kepada kedua orang tuanya. Dia mengatakan kepada ibu bapaknya, "Mak, Pak, daripada Andi nyusahin mak sama bapak, daripada Andi menjadi beban keluarga ini, ya, lebih baik toko ini Andi balikin lah. Andi mau cari usaha lain, mau cari kerjaan lain. Mungkin nggak rezeki Andi di sini. Tapi ya namanya orang tua, nggak terlalu hati lah melepaskan anaknya dalam keadaan susah." Bahkan ayahnya Andi sempat bertanya, "Jadi setelah kamu nggak mau ngurus toko, kamu mau kerja apa, nak? Kamu bisa apa? Yo, kamu tuh nggak bisa apa-apa. Sedangkan disuruh jaga toko aja, suruh jual beli aja kamu nggak bisa. Emang kamu sanggup kerja apa?" Nah, maksud ya perkataan ayahnya Andi ini sebenarnya bukan menyinggung perasaannya, tapi yo kasihan lah melihat Andi. Takutnya gini, kalau dia udah nggak jaga toko lagi, dia mau ngasih anak istrinya makan apa? Mau kerja di mana? Tapi Andi tersinggung dengan perkataan yang dikatakan oleh ayahnya. Dia berontak, dia mengatakan, "Yo, apa yang Bapak omongin, suatu hari nanti akan Andi buktikan. Rezeki Andi tuh nggak di toko, Pak. Andi bakal cari kerja lain." Jadi dia pamit dengan kedua orang tuanya. Sempat lah ya terjadi pertengkaran hari itu. Tapi ya, warga yang ada di sana tuh tahu lah kalau Andi datang ke rumah orang tuanya tuh pasti ada keributan, pasti ada cekcok ya, karena Andi ini anaknya manja, wataknya keras, nggak mau nurut kata orang tua, tapi kemauan dia aja yang mau diturutin. Nah, hari itu, hari terakhir Andi masuk ke dalam rumah orang tuanya, menemui kedua orang tuanya, menghilang nggak tahu kemana. Jadi pada suatu hari, Andi ini udah nggak tahu lagi harus ngadu kemana. Benar apa yang dikatakan bapaknya. Andi ini memang nggak bisa kerja apa-apa. Jadi uang yang dia pegang, ya, uang yang diberikan terakhir lah oleh emaknya sebelum dia pergi meninggalkan rumah itu udah habis. Jadi dia pergilah ke rumah temannya. Kita sebut saja dengan nama Fuad. "Ad, aku pinjam duit lah. Duitku udah habis. Nah, memang kamu nggak jaga toko lagi?" "Nggak, Ad. Sudah aku balikin semua ke emak sama bapak aku. Aku malu dikatain sama adik-adikku jadi beban keluarga. Aku memang nggak ngerti dagang. Aku bingung. Duit masuk hari ini, ngitungnya tuh aku nggak tahu yang mana modal, yang mana untung ya. Selagi ada duit masuk ya aku belanjain." Nah, Fuad juga mengatakan kalau sistem dagang kamu seperti itu ya wajar lah. Kamu dibilang adik kamu tuh bodoh. Nah, jadi kamu datang ke sini mau apa? Aku mau pinjam duit lah buat beli makan. Kamu sampai beli makan aja nggak ada duit, Di. Iya sumpah, nggak ada duit lagi. Terakhir aku dikasih duit sama emakku dan ya cuman bertahan beberapa minggu lah. Aku nggak ada pemasukan lagi. Ya, jadi karena Fuad ini dekat sekali lah dengan Andi, ya, dia meminjamkan uang kepada Andi dan dia mengatakan kepada Andi, "Di, uang ini nggak bakal bertahan lama dengan kamu. Jadi sebelum uang ini habis, aku saranin sama kamu baliklah ke rumah kedua orang tua kamu. Kamu minta maaf. Daripada kamu lontang-lantung sekarang nggak ada kerjaan, mending kamu jaga toko. Toh juga kalau isi toko itu habis, mak bapak kamu kan akan nambahin modal lagi. Nggak bakal kamu kelaparan sama anak istri kamu." Nah, jadi Andi ini kan memang orangnya wataknya keras. Dia bilang sama Fuad, "Ad, sampai kapanpun aku nggak bakal mau masuk ke rumah orang tuaku lagi sebelum aku jadi orang sukses." Nah, jadi Andi ini sempat berbicara, sempat ngobrol lah sama Fuad. "Ad, aku dapat kabar nih, selentingan informasi lah yang aku dapat. Kalau di Jawa ada tempat bisa ngambil pesugihan tuyul. Aku pengen ke sana, Ad, temenin aku yuk." Nah, jadi Fuad nih ya penasaran juga ya dengan namanya tuyul. Beneran gak sih tuyul tuh ada? Nah, jadi dia mengatakan kepada Andi, "Di, kamu cari informasi yang benar. Jangan-jangan informasi yang kamu dapat nih informasi palsu. Sekarang gini, orang Jawa datang ke Jambi nyari kerja, pulang ke Jawa dia bawa duit. Masa kita orang Jambi, orang Sumatera datang ke Jawa buat nyari tuyul? Nggak kebalik apa?" Nah, tapi Andi bilang, "Beneran, Ad, informasi yang aku dapat nih A1. Aku tahu orang yang bisa nganterin kita ke sana. Ya udahlah, kalau kamu penasaran, aku juga penasaran. Tapi aku sebatas nemenin kamu aja loh. Aku nggak mau ikut-ikutan pelihara tuyul." Nah, jadi ya, singkat cerita,
mereka pun menemui orang yang bisa mengantarkan mereka ke Pulau Jawa, mengambil pesugihan tuyul. Jadi orang ini kita sebut saja Pak Ali. Pak Ali mengatakan, kalau kalian mau ngambil tuyul, mau pelihara tuyul, kita nggak bisa berangkat sekarang. Kita nggak bisa sembarangan masuk ke sana. Ada hari-hari tertentu yang bisa dilakukan untuk mengambil pesugihan tuyul. Jadi Pak Ali ini mengatakan, tunggu harinya nanti saya akan menghubungi kalian. Barulah kita berangkat ke Pulau Jawa untuk mengambil pesugihan tuyul. Singkat cerita, hari yang dinanti-nanti pun tiba. Andi, Fuad, dan Pak Ali ini berangkat dari Jambi menuju ke Pulau Jawa untuk mengambil pesugihan tuyul, dan Fuad mengatakan, ketika sampai di sana, Pak Ali ini nggak nganter sampai ke rumah dukun yang memegang pesugihan tuyul ini, enggak. Dia cuma nganter sampai boleh dikatakan di pinggir hutan lah. Pak Ali mengatakan, nih, aku tunggu kalian di sini. Kalian masuk, ikutin jalan setapak. Nah, ketika jalan setapak itu sudah habis, kalian lurus saja, ikutin jalan yang ada di hutan itu. Nanti sampai di tebing, kalian turun ke bawah. Nah, kalau ketemu nanti ada pohon besar, nggak jauh lah dari pohon besar itu ada gubuk kecil. Disitulah rumah kuncen pesugihan yang memegang tuyul ini. Nah, jadi Fuad nanya ke Pak Ali, Pak, Bapak nggak ikut? Enggak lah, aku nggak berani turun. Nah, lalu Adi dengan Fuad pun mengikuti jalan setapak itu. Mereka memang melihat untuk masuk ke tempat ngambil tuyul ini, ke rumah juru kunci itu memang sepi sekali. Boleh dikatakan hampir masuk hutan lah. Kiri kanan tuh nggak ada rumah, cuman ada pohon-pohon, cuman ada ilalang, dan sampailah mereka di ujung jalan setapak. Kurang lebih 3 kilo dari ujung jalan setapak itu, Andi dan Fuad berjalan sampailah di bibir tebing. Nah, dia ingat kata Pak Ali, ketika sampai di bibir tebing, dia harus turun ke bawah untuk mencari pohon besar. Nah, sesampainya mereka berdua ini di pohon besar, nggak jauh dari pohon besar itu, Fuad mengatakan kurang lebih sekitar 100 meter lah. Terlihat ada pondok yang sudah lumayan reot lah. Nah, mereka pun berjalan dan sampai di pondok itu seperti kebetulan lah. Mereka datang dan tiba-tiba ada nenek-nenek tua keluar dari dalam pondok. Seperti tahu kalau ada orang yang akan datang. Seperti ada tamu yang akan datang, dan langsunglah kedua orang ini disambut oleh nenek-nenek tua ini. Ayo nak, kalau kalian mau bertamu, ayo masuk. Fuad sama Adi masuk dalam gubuk itu. Jadi mereka duduk. Nenek-nenek ini dari mengantar mereka dari luar masuk ke ruang tamu. Mereka disuruh duduk. Nenek-nenek ini langsung ke belakang, dan nggak lama kemudian suaminya keluar. Umurnya sekitar hampir 70 tahunan lah. Keluarlah aki-aki ini menyapa mereka. Kalau tujuan kalian datang ke sini untuk ngambil tuyul, saya akan sedikit jelaskan beberapa syarat untuk mengambil tuyul. Aki-aki ini memperlihatkan 3 boneka yang dia bawa. Boneka pertama ukurannya kecil dan wajahnya itu jelek sekali. Yang kedua, boneka itu sedikit besar. Wajahnya hampir menyerupai seperti manusia. Dan boneka yang ketiga benar-benar mirip wajah dan bentuk badannya seperti manusia. Jadi, Fuad penasaran. Ki, boleh saya lihat nggak? Silahkan dilihat. Di dalam kotak itu Fuad lihat. Ini boneka yang kecil bentuknya nggak karuan. Boneka yang kedua agak mirip dengan manusia tapi mirip monyet. Dan yang ketiga ini yang paten nih, dia bilang mirip sekali dengan manusia. Lalu aki-aki itu menjelaskan, kalau kalian ingin adopsi tuyul, pingin ngambil tuyul di sini, kalian bisa memilih 3 di antara tuyul yang ada. 3 dari boneka yang kalian lihat. Boneka yang pertama itu adalah tuyul afkir. Tuyul yang susah diatur, tapi uang maharnya murah. Cuman 1 juta. Lalu boneka yang kedua itu tuyul yang sudah bisa dididik lah. Grade-nya lumayan lah, bisa disuruh cari duit. Maharnya 1,5 juta. Tapi kalau kalian mau tuyul yang nomor 3, ini boleh dikatakan tuyul VVIP, dia bilang. Tuyul yang sudah sempurna dan maharnya cukup besar. Nah, Adi bertanya, berapa Ki maharnya? 5 juta.
Karena ya Adi ini nggak punya duit. Yang punya duit tuh si Fuad ini. Adi langsung menoleh Fuad. Mendengar kata 5 juta. Ya Adi ini seolah-olah bayarlah gitu ya. Memberi kode ya, suruh Fuad yang bayar. Tapi Fuad udah bilang dari awal, aku cuman mau ikut melihat apakah benar pesugihan tuyul ini ada atau cuma cerita doang. Jadi kalau untuk urusan adopsi tuyul ya kamulah yang atur. Kamulah yang ambil. Aku cuman ongkosin kamu, kita berangkat ke sana. Jadi Fuad ini ngerti lah ya. Adi ini memberi isyarat suruh Fuad bayar. Dia langsung narik Adi keluar. Ngapain kamu suruh aku bayar? Kan sudah aku bilang, aku nggak mau pelihara tuyul. Kalau nggak aku pinjam duit kamu lah, 5 jutaan. Nanti kalau berhasil nanti, aku balikin 10 kali lipat, 100 kali lipat aku balikin. Nah, karena Fuad ini berpikir gini loh. Kalau Adi ini ngambil tuyul yang bodoh ya, tuyul yang grade pertama, si aki-aki aja bilang kalau tuyul ini belum sempurna, tuyul ini ya susah diatur. Ya percuma. Dia sudah jauh datang ke sini. Kalau dia ngambil tuyul yang nomor 2 ya tanggung juga. Ya udahlah, tapi resikonya kamu tanggung sendiri. Aku nggak mau ikut-ikutan. Nah, jadi mereka masuk lagi ke dalam, mengatakan kepada aki-aki, ya udah Ki, nih aku mau ambil tuyul yang nomor 3, yang Aki bilang grade VVIP. Nah, jadi si aki-aki ini bilang bukan cuma sekedar uang mahar sebagai syarat untuk adopsi tuyul, ada beberapa syarat yang lain. Adi bertanya ya, selaku dia yang ingin mengadopsi tuyul, bertanya kepada aki-aki ini, Ki, jadi memang syaratnya apa? Syarat yang pertama, kamu harus memiliki istri, karena tuyul ini akan tidur dengan istri kamu. Yang kedua, kamu nggak boleh kasar dengan tuyul. Kalau kamu kasar dengan tuyul ini bisa ngambek. Nah, kalau tuyul ini ngambek, dia bisa pergi dari rumah kamu. Kamu nggak bakal dapat keuntungan lagi dari tuyul itu. Dan ketiga, jangan sekali-kali kamu mengusir tuyul ini. Walaupun dia berbuat salah, kamu harus memaafkannya. Seperti anak kamu sendiri. Jadi, Fuad ini memperhatikan Adi. Setuju nggak dia? Kira-kira dengan persyaratan yang diberikan si Aki ini untuk adopsi tuyul. Fuad nih ya nggak habis pikir juga. Adi langsung mengiyakan syarat yang diberikan oleh si aki-aki itu, dan nggak lama kemudian istri dari si aki-aki ini keluar dari dapur dan memberikan mereka 2 gelas ya minuman seperti teh lah, tapi ya Fuad bilang gelasnya itu ya mengerikan sekali. Gelas seperti gelas yang sudah lama sekali dan ya, kotor. Tapi bukan itu permasalahannya. Andi dan Fuad melihat kalau nini itu berjalan terbungkuk. Di pundaknya itu ada tuyul yang ngendol. Ada tuyul yang meluk dari belakang, dan tuyul itu wajahnya mengerikan sekali. Telinganya panjang, ya, lidahnya panjang sambil mendulur, dan matanya itu ya liar sekali. Melihat di situ di ruang tamu itu ada Fuad sama Andi. Tuyul itu matanya liar sekali, dan ya, aki-aki ini bilang kepada Andi sama Fuad, yaudah nak, minum dulu tehnya. Andi sama Fuad ini ragu untuk minum, dan aki-aki itu bilang, kalau kalian sudah setuju, kalau kamu sudah setuju ya, untuk adopsi tuyul, ya, mungkin kalian sudah melihat tuyul yang akan kalian bawa pulang. Jadi sebelum ya mereka nih bawa tuyul pulang, Fuad ini lagi-lagi narik Andi keluar. Di sini, kamu yakin mau pelihara tuyul? Kamu lihat nggak tadi yang di belakang si Nini itu, yang ngegendol di belakangnya itu? Ih, kalau aku nih lebih baik aku jaga toko mak bapak kamu daripada aku melihara tuyul. Ih, dia bilang, apalagi harus tidur dengan istri kamu. Kamu nggak sayang sama istri kamu, nggak kasihan sama istri kamu. Jadi Andi ini sudah gelap mata. Ya, dia ingin membuktikan kalau dengan cara pesugihan tuyul ini dia bakal kaya, dia bakal sukses. Dia mengatakan kepada Fuad, ini urusan aku. Jadi kamu tenang aja, aku akan bawa balik tuyul itu. Sini duitnya, pinjam duit kamu 5 juta. Fuad kasih lah duit 5 juta dan mereka masuk lagi. Nah, setelah syarat-syarat dipenuhi, uang mahar dibayar, dan aki-aki itu memberikan boneka yang ketiga yang ada di dalam kotak. Diberikan kepada si Andi, dan di situ dia ijab kabul, serah terima. Seperti ya ada perjanjian lah antara
si aki-aki yang memiliki atau si penjaga tuyul ini memberikan kepada Andi sebagai pengasuh tuyul. Dan tuyul itu pun diperintahkan untuk mengikuti semua perintah yang dikatakan oleh Andi sebagai tuan barunya, sebagai bapaknya. Jadi setelah mereka transaksi, setelah mereka ijab kabul, aki-aki itu berpesan, ketika nanti kalian pulang dari pondok ini, jangan sekali-kali menoleh ke arah belakang. Apapun yang terjadi, apapun yang kalian dengar dari arah belakang, kalian gak boleh melihat. Kalian lurus aja terus menuju ke jalan pulang. Dan transaksi di rumah aki-aki ini pun selesai. Andi sudah dapat membawa tuyul. Dia bawa boneka tuyul itu dibungkus dengan kain hitam. Digendongnya lah boneka tuyul itu. Ukurannya gak terlalu besar. Hampir sekotak rokok lah. Dibawanya di sini, dia berjalan. Jadi setelah mereka melewati pohon besar, mau naik ke atas tebing, itu terdengar seperti ada suara geraman dari arah belakang. Langkah mereka ini sempat terhenti. Tapi Fuad berbisik kepada Andi, di jalan, jangan lihat ke belakang. Jadi mereka pun terus naik dan sampai ke atas tebing. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang sekali dan dari belakang mereka terdengar seperti suara ranting yang diinjak oleh makhluk besar. Trak, trak, trak. Dan Fuad nggak sengaja menoleh ke belakang. Dia melihat seperti ada tuyul, tapi ukuran tuyul itu besar sekali. Seperti raksasa, tapi wajahnya, bentuknya itu seperti tuyul, tapi cuma ukurannya saja besar sekali. Bahkan Fuad mengatakan telapak tangan dari tuyul itu hampir satu depa. Tuyul itu merangkak mengikuti mereka dari belakang, dan Andi yang melihat Fuad menoleh ke belakang juga ikut menoleh ke belakang. Dia melihat hal yang sama dan boneka tuyul yang digendong sama Andi ini tiba-tiba hilang nggak tahu kemana. Jadi setelah mereka menoleh ke belakang, mereka menoleh ke depan. Jalan pulang yang ada di depan, jalan lurus atau jalan setapak itu nggak terlihat lagi. Mereka malah melihat seperti dimensi lain, seperti hutan belantara. Jalan setapak itu udah nggak ada lagi. Di situ Fuad bilang sama Andi, bukannya tadi di depan kita ini jalan setapak. Jalan setapaknya kemana? Jangan-jangan kita kesasar. Dan Andi juga bilang, boneka tuyulku hilang, Jadi sosok besar yang ada di belakang ini, sosok tuyul yang sangat besar itu terus memperhatikan mereka, menoleh mereka ke kiri ke kanan. Tapi Fuad sama Andi ini nggak memperdulikan. Terserah lah, kalau mau dimakan makan lah, yang penting aku mau cari boneka tuyulku dulu. Andi bilang, bantu aku jadi mereka kasak kusuk lah mencari di daun-daunan, di semak-semak itu boneka tuyul itu, tapi nggak ketemu, sama sekali nggak ketemu. Jadi mereka sudah berkeliling sambil mencari boneka tuyul, sambil mencari jalan pulang. Nggak tahu arah jalan pulang itu kemana. Dan Fuad mengatakan hampir 4 jam mereka tuh berputar-putar di situ saja, tidak ketemu jalan pulang. Bahkan arah ke belakang, arah menuju ke pondok aki-aki pemegang pesugihan tuyul ini nggak kelihatan lagi. Yang ada di belakang mereka cuma ada seperti tuyul yang berukuran besar. Kemana arah Fuad dan Andi ini, tuyul itu terus memperhatikannya. Dan seperti ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Di tengah mereka sudah putus asa, boneka tuyulnya nih nggak ketemu, jalan pulang pun sudah ketutup. Mau balik ke rumah si aki-aki ini sudah nggak tahu lagi jalannya kemana. Sama-sama sudah ketutup kiri kanan tuh udah ketutup. Mereka berdua ini mendengar suara azan dan Fuad menyauti azan tersebut. Jadi terdengar kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Fuad ini sugesti, dia menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fuad menjawab lagi Allahu Akbar. Nah, sampai di kalimat asyhadu alla ilaha illallah, Fuad menjawab azan tersebut dan tiba-tiba alam gaib yang menyelimuti mereka tiba-tiba terbuka dan ternyata Fuad sama Andi ini nggak kemana-mana. Mereka berkeliling-keliling. Ketika Fuad menoleh ke belakang di situ aja. Nah, jalan setapak yang tadinya hilang tuh
ada di depan mereka. Ternyata azan yang mereka dengar itu adalah azan Isya. Jadi dari sore sekitar jam 5 lah, mereka tuh sudah keliling-keliling di sana. Alhamdulillah ketika azan Isya berkumandang, Fuad ini menyauti azan tersebut. Alam gaib atau limunan gaib yang menutupi jalan mereka pulang ini alhamdulillah terbuka. Jadi mereka berjalan pulang menuju ke mobil. Di mobil ini Pak Ali yang mengantarkan mereka dari Jambi untuk ke sana itu sudah menunggu. Khawatir karena mereka ini nggak pulang-pulang. Sesampainya di mobil, Pak Ali bertanya, "Mas, kok lama sekali? Kalian ngapain aja di sana? Dapat nggak tuyulnya?" Jadi Andi sama Fuad ini menceritakan, kami sudah ngambil tuyul Pak, tapi nggak tahu tuyulnya tuh jatuh, tuyulnya hilang kemana. Lalu di sini Pak Ali mengatakan, ya udahlah, tuyul itu nggak bakal hilang kemana-mana. Toh juga kalian sudah melakukan ijab kabul. Tuyul itu juga pasti akan mengikuti kalian. Kemanapun kalian pergi, tuyul itu pasti akan ada. Nah, singkat cerita, misi mereka di Pulau Jawa pun telah selesai. Andi, Fuad, dan Pak Ali, mereka pulang ke Jambi. Sesampainya di Jambi, di sini Fuad mengatakan kepada Andi, "Di, pesan aku satu. Kalau nanti kamu kaya, kamu jangan lupa aku lah. Karena semua modal untuk kamu ngambil pesugihan ini tuh uang aku. Dan kedua, kalau nanti terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan di keluarga kamu, khususnya untuk kamu sendiri, di diri kamu ingat, jangan pernah bilang-bilang orang kalau aku ikut pergi ke tempat kamu ngambil tuyul. Malu, Di. Aku nggak mau nanti keluargaku malu. Aku nggak ikut-ikutan pelihara tuyul, nanti dibilang ikut-ikutan pelihara tuyul. Kamu yang melihara tuyul, nanti aku dikira ikut melihara tuyul." Nah, jadi karena sudah ada kesepakatan, Andi pun mengatakan, ya udahlah, nggak mungkin lah Ad, aku bawa-bawa kamu. Yang penting nanti, kalau aku senang, kamu juga ikut senang. Tapi kalau aku susah, nanti bantu aku lagi. Nah, akhirnya kehidupan Andi pun dimulai dengan kehidupan yang baru. Andi yang sudah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Andi yang sekarang sudah melakukan pesugihan tuyul. Fuad mengatakan, Andi bercerita kepada Fuad, ketika dia sudah sampai ke rumah, boneka tuyul itu tiba-tiba ketemu di depan rumahnya. Nah, dia pulang masuk ke pagar, dia melihat, ini kan boneka tuyul yang hilang. Jadi diambilnya lah dari tanah, digendong sama Andi masuk ke rumah. Sampainya di rumah, Andi ini senang lah karena dia sudah bawa tuyul, dan tuyul ini bisa diperintahkan untuk mencari uang. Dia pulang ke rumah, Ma, dia bilang. Dia manggil istrinya "Bapak pulang, Ma," dia bilang. Nah, istri Andi pun keluar, langsung marah lah "Kamu kemana, Pak? Pergi kok nggak bilang-bilang, ngilang nggak tahu kemana. Aku nyari-nyari kamu sampai ke rumah ibu bapak. Aku tanya, kamu nggak ada di sana. Kamu dari mana?" "Ya udahlah, aku capek, aku mau istirahat. Aku bawa oleh-oleh buat kamu." Jadi pikiran istrinya Andi ini yang beneran bawa oleh-oleh, barang yang dibawa dari luar kota untuk diberikan kepada istrinya. Lalu setelah Andi mandi, dia manggil istrinya masuk ke dalam kamar. "Ma, sini Ma, bapak mau ngasih oleh-oleh buat kamu." Jadi istrinya langsung masuk ke kamar. "Oleh-oleh apa, Pak?" "Nih, bapak bawa mainan buat kamu. Bapak ngambil anak." "Anak apa?" "Anak tuyul." Mendengar nama anak tuyul, istri Andi ini terperanjat. "Astagfirullahaladzim, ada-ada aja. Kamu jangan bercanda, Pak. Kamu udah gila. Tuyul dijadikan anak." Andi bilang, "Aku nggak gila. Aku waras. Ngapain kamu kaget? Aku ngambil tuyul dari Jawa. Kamu mau kaya nggak? Kamu mau uang nggak? Kita harus pelihara tuyul. Aku yang ngasuh tuyul, kamu yang nemeninnya nanti. Kamu yang ngasih nenen." Nah, jadi istri Andi ini, nenen apa, Pak? Anak kita aja masih nyusu sama aku, kok kamu suruh aku nyusuin tuyul? Bagi dua lah sama si adek. Nanti adek digantikan susu formula aja." Istrinya Andi ini menolak. Awalnya menolak, "Enggak, gila kamu. Kalau kamu mau piara tuyul, kalau kamu mau nyusuin tuyul, kamu sendiri yang nyusuin. Mana bisa lah. Kalau aku bisa nyusuin tuh tuyul, aku susuin. Aku nggak punya susu. Kamu yang punya susu, kamu yang nyusuin." Nah, jadi awalnya istrinya Andi ini benar-benar menolak, tapi karena duit lah diiming-imingin sama Andi. "Ma, tenang aja. Tuyul yang aku bawa ini tuyul yang VVIP. Dia bisa ngambil uang dengan jumlah yang besar.
Dia nurut kok, nggak nyusahin. Ya, dia cuma nenen sekali sehari. Kalau dia sudah kerja, dia dapat uang banyak, ya uangnya aku kasih kamu lah. Tapi kamu harus nenenin dia. Setelah dipujuk rayu sama Andi, akhirnya istrinya pun sepakat untuk menyusui tuyul ini. Syarat pertama yang harus mereka lakukan untuk mengaktifkan atau ya, memanggil ya tuyul ini bangun dari boneka itu. Andi sama istrinya ini harus meneteskan setetes darah di bagian mulut tuyul ya, di bagian boneka tuyul itu dioleskin darah. Nah, setelah diolesin darah, boneka itu ya menyerap darah itu dan sosok tuyul yang kecil ya, yang mengerikan dan menjijikkan lah ya, itu muncul dan langsung bilang seolah-olah dia minta nenen. Begitu dia bangun dari bonekanya, itu dia lapar dan si Andi bilang, "Mak, nih anak baru kamu udah bangun, kamu kasih susu dulu. Setelah dia nyusu nanti, yuk kita suruh dia bawa uang sekarung." Nah, jadi istrinya Andi ini masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar itu ya istrinya tuh geli ya, jijik. "Pak, ini anak kamu nih," dia bilang. "Geli aku," kan giginya panjang-panjang, dia bilang. Tapi tuyul itu nenen, tapi cara nenennya itu lucu. Jadi tuyul itu dari belakang. Seperti digendong dari belakang. Nah, kepalanya itu berputar, nyusu dari belakang. Bukan ya nyusu dari depan. Aneh sekali lah. Dan setelah dia nyusu, tuyul itu datanglah ke Andi dan Andi menyuruhnya untuk mencari uang. Jadi tuyul ini manja. Jadi dia nggak bisa pergi sendiri. Andi harus mengantarnya. Digendong lah tuyul itu keluar rumah. Dibawa ke tempat yang istilahnya menjadi target lah. Target untuk operasi pada malam itu dan tuyul itu dilepaskan. Nah, sebelum subuh, tuyul itu sudah bolak-balik ya. Dan Andi melihat tempat yang disediakan seperti kotak ya, tempat tuyul itu nyetor duit ya, sudah hampir penuh dengan uang pecahan 100.000 dan Andi manggil istrinya, Mak, nih Mak, anak kamu pinter Mak, lihat nih, ya, tuyul yang kamu susuin tadi bawain kita uang banyak sekali." Sebelum subuh itu tuyul itu sudah pulang dan kembali meminta susu kepada istri Andi. Ya, dia mendekati istrinya Andi. Ya, seperti itulah, memberi isyarat kalau dia mau susu. Nah, dibawalah masuk ke dalam kamar. Tapi ya, untuk menyusu yang kedua ini, istrinya Andi ini nggak teriak-teriak lagi, nggak komplain lagi dengan apa yang dilakukan oleh tuyul ini. Karena dia sudah melihat tuyul ini menghasilkan uang yang cukup banyak. Nah, di hari-hari selanjutnya, yang kasihan tuh anaknya Andi yang berusia 8 bulan. Yang masih menyusu itu ya, susunya dihentikan. Diganti dengan susu formula. Nah, Fuad mengatakan, "Dik, jadi gimana? Kerja tuyul kamu gimana?" "Ya bagus. Jadi kalau malam tuh dia minta nenen. Sudah dia puas nyusu, aku antar lah ke rumah target. Ya, ke rumah orang kaya lah. Ya, aku lepasin di sana. Kamu tahu nggak? Rumah yang pertama aku lepasin, tuyul ini lepas di mana? Aku suruh dia nyuri di mana? Emang di mana? Di rumah adik bungsu aku, yang dulu bilang aku bodoh, nggak bisa dagang. Lah, lalu tuyul itu banyak bawa duit. Malam itu aja hampir 5 juta uang yang dibawanya pulang. Tapi uang yang dibawanya pulang itu nggak segepok. Jadi ketika aku antar dia ke sana, sebelum aku sampai ke rumah, tuyul itu sudah naruh uang di kotak yang sudah aku siapin. Seolah-olah ya tuyul itu pergi pulang itu ya seperti ditiup angin, cepat sekali. Dan sebelum subuh uang yang terkumpul di kotak itu sudah hampir 5 juta rupiah. Nah, jadi setelah dia kerja, dia ngasih kode, dia minta susu itu dia ya, mulutnya itu seperti orang mau nyusu dan istriku langsung tahu lah, langsung masuk ke kamar dan nyusu lah. Tuyul tuh nyusu sama istriku. Nah, anak kamu yang usia 8 bulan nyusu juga sama istrimu? Ya enggak lah, enggak mungkin lah. Bekas tuyul aku suruh anakku nenen di situ juga. Yo, anakku aku ganti susu formula. Nah, terus kamu enggak nenen sama istri kamu? Ah, gila kamu, bekas tuyul. Nah, bekas tuyul tapi kan istri kamu juga itu. Nah, jadi apa yang dilakukan Andi ini memang benar-benar berhasil. Fuad mengatakan, dalam sekejap kehidupan Andi ini berubah. Penghasilannya itu memang lebih dari orang berdagang, lebih dari keuntungan orang berdagang. Sehari tuyul itu bisa menghasilkan 4-5 juta. Jadi
Hampir 5 bulan pesugihan tuyul yang dilakukan oleh Andi ini, barulah terlihat perubahan pada istri Andi. Yang tadinya tubuh istri Andi itu karena habis melahirkan kan gemuk, ya, gemuk berisi. 5 bulan dia menyusui tuyul. Ya, drastis sekali. Tubuh dari istrinya Andi ini kurus. Bahkan terlihat seperti ada bintik-bintik, ya, seperti orang, ya, penyakit kulit lah. Tapi nggak tahu itu penyakit kulit beneran atau efek dari nyusuin tuyul ini, tuh nggak tahu. Nah, orang-orang mengira kalau istri dari Andi ini, ya, memang sakit medis. Beberapa, ya, tetangga Andi mengatakan, "Di, yo, percuma kamu duit banyak, tapi istri kamu nggak pernah dibawa berobat. Ya, mungkin istri kamu tuh kena TBC. Kok drastis sekali, berat badannya turun. Kamu bawalah ke dokter. Kasihan lihat istri kamu." Dan Andi bilang, ya biarin aja lah, nanti juga sembuh sendiri. Dan orang-orang yang ada di sekitar rumah Andi ini bingung, Andi ini kerja apa? Jaga toko nggak lagi, yo, kerja di tempat lain juga enggak. Yo, sehari-hari cuman keluyuran, warawiri nggak jelas. Yo, orang-orang melihat kalau Andi ini keluyuran nggak jelas, padahal Andi ini gendong tuyul untuk nyari duit. Jadi Fuad sempat mengingatkan Andi, "Di, walaupun uang kamu banyak, Di, tapi kalau istri kamu, yo, kurus kayak gitu, kasihan. Cobalah, yo, kamu suruh tuyul itu berhenti nyusu. Bisa nggak?" Yo, nggak bisa. Perjanjian yang dikatakan oleh si Aki itu kan, kalau tuyul itu mau disuruh cari duit, yo, tuyul itu harus diupah susu. Kalau nggak diupah susu, tuyul itu nggak mau. Jadi pernah suatu hari, jadi tuyul ini pulang cepet. Nggak tahu kenapa dia pulang cepet. Yang tadinya kalau aku lepas tuyul itu, ya, di atas jam 12, dia pulang tuh sebelum subuh. Tapi ini nggak tahu. Baru aku lepas sejam, yo, tiba-tiba tuyul itu udah datang deketin aku, ngasih kode dia mau mimik. Ih, pengen ku tampar palanya. Duit belum dapat, dia bilang kan, tapi udah minta susu. Jadi, yo, istriku kan tertidur. Aku kasihan mau bangunin istriku, dan di samping istriku juga ada anakku yang masih tidur. Yo, aku suruh tuyul itu untuk pergi lagi. Aku antar lagi tuyul itu ke rumah orang yang mau kami curi. Tapi tuyul itu nggak mau turun dari gendonganku. Aku suruh turun, dia nggak mau turun, dan yo, mau nggak mau lah. Malam itu, tengah malam, aku bangunin istriku suruh nenenin tuyul. Dan kejadian ini bukan sekali dua kali. Tuyul ini mulai bertingkah. Yang tadinya nurut, sekarang tuh maunya nenen. Duit yang dihasilkannya pun sudah nggak berapa lagi. Jadi, ya, Fuad bilang, "Di, mendingan kita ke rumah Pak Ali. Pak Ali kan yang paham tentang pesugihan tuyul. Kan dia juga pakai tuyul, Di. Ya, coba kita tanya, apa sebab tuyul kamu ini ogah-ogahan cari duit, maunya nenen terus." Jadi mereka pun pergilah ke rumah Pak Ali, dan Pak Ali mengatakan, "Yo, itu resiko. Kita nggak bisa mengendalikan tuyul itu. Karena yo, tuyul itu seperti anak kita. Ketika dikerasin, tuyul itu malah tambah bangkang. Tapi kalau diikutin, kita yang akan dibunuhnya. Kamu tahu nggak? Istriku mati setelah 2 bulan nyusuin tuyul, dan di situ, yo, Andi ini kaget. Lah, bapak bisa aja. Yo, ngapain aku bohong? Kamu lihat di rumah ini, ada nggak istriku? Ya nggak ada. Istriku mati gara-gara nyusuin tuyul. Loh, kok bapak nggak cerita? Kalau istri bapak tuh mati gara-gara nyusuin tuyul, yo, kamu juga nggak nanya. Kamu datang ke sini cuman bilang, 'Pak, yo, anterin aku ke Jawa, aku mau ambil tuyul.' Yo, aku kira kamu udah tahu resikonya gimana." Fuad mengatakan kepada Andi, Dek, apa yang dibilang sama adik kamu tuh memang bener. Kamu tuh bodoh. Seharusnya kamu tuh cari tahu dulu syaratnya apa, resikonya apa, dan kamu juga nggak nanya kemarin di tempat aki-aki itu. Syaratnya kalau untuk nyusuin tuyul, dampaknya ke istri kamu tuh apa? Kamu nggak nanya. Kamu iya aja. Kamu bilang, yo, nggak apa-apa, resikonya aku tanggung. Sekarang seperti apa yang dikatakan Pak Ali lah. Ya palingan sebentar lagi istri kamu mati kalau terus nyusuin tuyul. Nah, jadi Andi bertanya kepada Pak Ali, "Pak, kalau tuyul ini sekarang aku usir, ada nggak resikonya untuk aku?" Pak Ali bilang, "Ya nggak tahu. Aku dulu, ya, tuyul yang aku pelihara itu hilang nggak tahu kemana. Ya gara-gara nggak ada yang nyusuin lagi. Aku juga nggak kepeduliin lagi. Dia datang dekat aku, yo, aku pura-pura nggak ngeliat aja lah. Dan
boneka yang untuk tempat tuyul itu bersemayam tuh aku buang ke sungai. Jadi Andi pun berpikiran untuk melakukan hal yang sama. Jadi dia bilang sama Fuad, gimana menurut kamu? Apa tuyul ini aku buang aja, bonekanya aku buang aja, biar istriku nggak dinenenin sama tuyul yo. Duit yang aku dapat dari pesugihan tuyul selama 5 bulan ini sudah cukup lah, aku buat modal untuk usaha. Nah, jadi Fuad bilang, ya terserah kamu. Kan dari awal aku sudah bilang, aku cuman bantu kamu karena aku penasaran. Aku nggak mau ikut campur urusan tuyul menuyul. Urusan kamu dengan tuyul itu urusan kamu. Kamu mau dapat duit seberapapun, yo terserah kamu. Aku mau ikut-ikutan. Yo kalau sekarang kamu mau berhenti, yo silahkan. Itu pilihan kamu. Pilihan terbaik ada di diri kamu, Ndi. Daripada terlambat, yo mending dari sekarang. Jadi sebenarnya Fuad ini menyarankan Andi lah ya untuk buang tuyul itu, tapi dia juga nggak berani plek-plekan ngomong buang aja Ndi. Takutnya gini. Tuyul itu marah sama Fuad. Karena tuyul ini kan juga kenal dengan Fuad. Fuad ikut ngejemput tuyul itu. Takutnya setelah tuyul itu dibuang sama Andi, sasaran kemarahan dari tuyul ini keluarga Fuad. Jadi dia nggak berani ngomong secara langsung, dia cuman tipis-tipis lah ngasih isyarat gitu ya. Andi pun tahu kalau apa yang terbaik untuk keluarganya, terutama untuk istrinya adalah membuang tuyul sialan itu. Jadi dia pulang ke rumah, diambilnya lah boneka canang dari tuyul itu, tempat tuyul itu bersemayam kalau siang, kalau lagi nggak kerja ya, kalau tuyul itu tidur dia masuk ke dalam boneka itu, diambil sama Andi, dibungkus dengan kain hitam dan dia bilang sama istrinya, "Ma, aku mau pergi buang tuyul sialan ini. Udah susah nyari duit, maunya nenen terus, nyusahin, aku mau buang." Jadi istrinya Andi bilang, nanti kalau dibuang dia marah, kamu dia apa-apain lagi sama tuyul. Ya nggak apa-apa lah, kalau dia macam-macam nanti kepalanya aku jitak, dia bilang. Di sini Andi ini nggak sadar kalau apa yang dikatakannya itu didengar oleh tuyul yang ada di dalam canang itu. Jadi Andi pun keluar dan menuju ke sebuah sungai ya. Di situ dia langsung membuang boneka itu. Tapi sesampainya di rumah, boneka sudah dibuang, tapi tuyul yang ada di dalam boneka itu tiba-tiba sudah ada di rumah Andi. Berdiri di depan pintu memberi isyarat kalau dia mau nenen. Dan di situ Andi marah. Dia sempat mengatakan, "Woi, tuyul sialan, pergi kamu, nyusahin aja. Aku nggak mau kalau kamu nenen sama istriku lagi. Aku nggak mau pelihara kamu lagi. Kamu pergi." Jadi Andi membentak dengan cara yang cukup kasar. Tuyul itu pun tiba-tiba menghilang. Tapi di sini, beberapa hari tuyul itu menghilang. Sesuatu kejadian aneh dialami oleh anaknya Andi. Anaknya Andi yang sekarang sudah berusia 1 tahun lebih. Setiap malam nangis nggak karuan. Seperti diganggu oleh makhluk halus. Dan istrinya Andi ini juga selalu didatangi oleh tuyul itu. Ketika malam hari, istrinya sedang tidur dengan anaknya Andi. Tuyul itu datang, menarik-narik lengan istri tangan Andi ini. Kalau tuyul itu minta nenen. Tuyul itu memaksa, bahkan di bagian lengan tangan istrinya Andi ini ada bekas cakaran. Di bagian punggungnya itu ada bekas cakaran. Di sini Andi ini sempat marah. Dia mengatakan, "Tuyul sialan, kamu dengan aku nggak berani, nggak pernah menunjukkan wujud kamu lagi ke aku setelah aku marahin. Istri sama anak aku yang kamu ganggu. Sialan," dia bilang. Jadi teror yang dialami istri Andi, teror yang dialami oleh anaknya Andi ini bertubi-tubi. Bahkan musibah yang dialami keluarga Andi ini boleh dikatakan bertubi-tubi lah. Setelah Andi ini mengusir tuyul itu, kesialan itu seperti menimpa Andi. Apapun usaha yang dilakukan Andi, usaha yang dibuat Andi dari uang hasil pesugihan tuyul itu nggak ada yang jadi. Andi beli angkot, angkot yang dibeli Andi untuk cari duit, disuruh orang yang bawa, tiba-tiba angkot itu tabrakan. Orang yang bawa angkot itu meninggal. Andi buka lagi usaha, dimodalinya orang untuk buka usaha makanan. Usaha itu nggak jalan, bangkrut, dan orang yang jaga tempat usaha itu tiba-tiba sakit. Jadi
Uang dari hasil pesugihan tuyul ini pun sudah mulai habis. Namun kondisi kesehatan dari istri Andi mulai semakin parah. Dan anak Andi yang berusia 1 tahun lebih ini, karena hampir setiap malam diganggu oleh tuyul itu, ya kondisinya juga sudah sakit-sakitan. Karena nggak bisa tidur malam dengan nyenyak. Jadi Andi ini nggak tahu lah harus berbuat apa lagi. Lagi-lagi Fuad jadi tempat ngadu. Tolonglah Ad. Sekali lagi aku minta tolong. Tolong apa lagi, Di? Nyari tuyul lagi, Fuad bilang. Ya bukan. Aku minta tolong. Gimana ya solusinya kalau aku nih bisa melepas tuyul ini? Aku ngaku lah, Di. Aku salah. Melihara tuyul tuh aku salah. Aku nggak berpikir panjang. Aku gelap mata pada saat itu. Aku sekarang nyesal. Aku kasihan melihat istriku. Sekarang sakitnya udah semakin parah. Bahkan anakku yang berusia 1 tahun sekarang udah mulai sakit-sakitan. Tuyul sialan itu, Ad, tiap malam neror mereka. Aku tungguin, Ad. Aku tunggu, aku begadang, tungguin tuyul itu muncul. Tapi dia nggak berani menunjukkan wajahnya di depan aku. Kalau aku melihat tuyul itu, asli, Ad, kepalanya aku jitak. Udah geram sekali aku. Jadi Fuad mengatakan, aku juga minta maaf, Di. Mungkin kalau aku nggak meminjamkan kamu uang waktu itu untuk membayar mahar tuyul ini, keluarga kamu nggak bakal sampai kayak sekarang. Tapi Andi mengatakan kepada Fuad, nggak salah kamu, Ad. Aku yang salah. Aku yang memaksa kamu meminjamkan uang. Kamu kan sudah bilang dari awal, kamu cuman penasaran, ingin membuktikan pesugihan tuyul itu ada apa enggak. Nah, sekarang kamu sudah bisa membuktikannya, Ad. Bukan orang lain, Ad. Aku, teman baik kamu, anak istri aku, jadi korban pesugihan tuyul ini. Memang benar, uang yang dihasilkan ketika tuyul itu sedang waras, ketika baru-baru tuyul itu aku pelihara, memang menghasilkan uang yang cukup banyak. Tapi setelah beberapa lama, Ad, tuyul itu tuyul brengsek, tuyul sialan, nyusahin. Nah, jadi Fuad mengatakan kepada Andi, Di, mungkin satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah kita hadapi, kita harus mengadu, kita harus bertanya kepada orang yang mengerti. Bukan dukun, ya, Di. Kita nggak perlu lagi pergi ke dukun. Kalau kita pergi ke dukun, apa yang kita lakukan ini tambah salah, tambah sesat. Kita pergi ke kiai, Di. Kita pergi ke ustadz. Gimana caranya kita melepaskan musibah ini? Jadi mereka pun pergilah ke salah satu ustadz, ke Pak Kiai, ke rumah Pak Ustadz untuk meminta bantuan. Gimana sih caranya biar tuyul ini nggak ganggu keluarga mereka lagi, biar tuyul ini nggak nyusahin mereka lagi. Jadi Pak Kiai mengatakan, auzubillahi min zalik, di zaman sekarang masih ada orang yang bodoh kayak kamu. Di zaman sekarang masih ada orang yang serakah kayak kamu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu aja nggak mati? Kenapa harus anak dengan istri kamu yang jadi korban? Yang seharusnya susah itu, yang seharusnya sengsara itu kamu. Kamu yang sudah melakukan perjanjian dengan setan. Pak Kiai membantu Andi ini. Bukan kasihan dengan Andinya, tapi kasihan dengan anak istri Andi yang menjadi korban. Orang yang nggak tahu menahu tentang perjanjian dengan iblis ini. Sekarang kehidupannya tuh sudah susah sekali. Sakit yang mereka alami, derita yang mereka alami ini sudah keterlaluan. Bahkan kondisi istrinya Andi ini boleh dikatakan sudah sekarat. Jadi Pak Kiai mengatakan, aku nolong kamu lillahi ta'ala bukan karena kamu. Aku kasihan dengan dua orang ini. Pak Kiai mengatakan, pertama, tuyul itu harus diusir. Tuyul itu harus dibersihkan dari tubuh istri kamu. Karena tuyul itu sudah bersemayam di diri istri kamu. Darah yang ada di dalam tubuh istri kamu itu sudah ada di dalam tubuh si tuyul. Karena kamu tahu nggak? Yang dihisap sama tuyul itu bukan susu. Yang dihisap sama tuyul itu darah istri kamu. Kamu tahu nggak? Pak Kiai ini marah. Dan Andi pun mengatakan, maaf Pak. Saya ngaku salah. Saya minta ampun, minta maaf kepada Allah. Saya bertobat, Pak. Mungkin kalau Allah meminta pembalasan dari apa yang saya lakukan ini, nyawa saya untuk sebagai tebusannya, saya ikhlas, Pak.
melepaskan nyawa saya ikhlas mati. Yang penting kedua orang yang saya sayangi ini dapat diselamatkan. Lagi-lagi di sini Pak Kiai marah. Dasar setan sudah bersarang di hati kamu, setan sudah ada di pikiran kamu. Bahlul kamu, Pak Kiai bilang. Ketika Allah membukakan jalan taubat untuk umatnya, memberikan pertolongan kepada umatnya yang ingin bertaubat, Allah tidak meminta apa-apa, tidak meminta nyawa kamu, Bahlul. Ketika kamu ikhlas, ketika kamu bersungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah, di situ Allah sudah sangat senang karena umatnya ingat atas dosa yang telah dilakukannya. Untuk apa kamu mengatakan hal seperti tadi? Wah, benar. Ternyata bukan cuma otak kamu saja, Andi. Di hati kamu itu sudah dipenuhi oleh setan. Kamu harus diruqyah. Kamu harus dimandikan. Jadi, Andi ini memang sudah sesat sekali. Dia beranggapan untuk menebus kesalahannya, untuk menyembuhkan anak dan istrinya ini, dia rela mengorbankan nyawanya. Kan bodoh. Jadi Pak Kiai bilang, kamu harus dimandikan. Dan salah satu santri yang dimiliki oleh Pak Kiai ini disuruhlah membawa Andi ke sungai untuk melarung atau melepas pakaian yang ada di tubuh Andi ini untuk buang sial. Seluruh pakaiannya itu dibuang ke sungai. Dia harus mandi di sungai, harus mandi bersih, harus mandi wajib dan dimandikan dengan bacaan ayat-ayat ruqyah agar setan yang bersarang di otaknya, agar setan yang bersarang di hatinya itu bisa benar-benar hilang. Setelah mandi, pakaian Andi ini diganti dengan pakaian yang semestinya dipakai Andi. Menggunakan gamis, menggunakan pakaian yang suci, dengan pakaian yang bersih. Di situ, Pak Kiai ini menyuruh Andi mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kamu tahu apa arti dari 2 kalimat syahadat? Andi cuma diam. Ditanya lagi sama Pak Kiai. Hei, kamu tahu nggak arti dari 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lagi-lagi Andi ini diam. Pak Kiai bertanya sekali lagi. Kamu ngerti nggak artinya apa? Andi menjawab, saya nggak tahu Pak Kiai. Nah, sudah dipastikan. Dari pengaruh ilmu hitam, dari pengaruh perjanjian pesugihan ini, otak Andi ini sudah rusak. Amalan-amalan atau akidah-akidah yang sudah ditanamkan kedua orang tua Andi sedari kecil itu sudah hilang. Bahkan makna dari 2 kalimat syahadat saja Andi ini nggak tahu. Dan Pak Kiai mengatakan, insya Allah ketika kamu benar-benar ikhlas, ketika kamu benar-benar bertaubat, beristiqomah untuk menjalankan taubat ini, taubatan nasuha, insya Allah Allah akan kembali membukakan jalannya. Allah akan kembali memberikan kesembuhan kepada anak istri kamu, dan setan yang kamu pelihara, tuyul yang kamu pelihara akan binasa dengan sendirinya. Dan alhamdulillah, setelah Andi ini mendapat banyak sekali wejangan dari Pak Kiai, Andi disuruh pulang untuk menjemput anak istrinya, untuk dibawa ke tempat Pak Kiai. Pak Kiai mengatakan, bawa anak istrimu ke sini. Insya Allah, atas izin Allah, mereka dapat pulih, mereka dapat sembuh seperti sedia kala. Tapi kamu harus sabar. Ketika kita meminta sesuatu hal yang baik kepada Allah, itu tidak langsung akan diberikan. Kamu harus bersabar, karena orang yang sabar akan selalu mendapat hal yang baik dari Allah, akan selalu mendapat bonus dari Allah. Jadi Pak Kiai mengatakan, di jalan hijrah kamu ini, di jalan taubat kamu ini, tidak mudah, tidak seperti membalikan telapak tangan. Pertama, kamu harus kembali menjalankan syariat agama, dan kedua, kamu harus melawan setan yang akan selalu hadir menggoda kamu untuk kembali menyesatkan kamu, dan perjalanan hidup kamu tidak semudah yang akan kamu bayangkan. Banyak sekali cobaan-cobaan yang akan diberikan Allah. Tapi ingat, ketika Allah memberikan cobaan, disitulah Allah akan memberikan nikmat yang sangat besar di balik setiap cobaan yang diberikannya. Jadi,
sebelum Andi ini terjun, beristiqomah untuk bertaubat, hal-hal penting atau pesan-pesan penting untuk kehidupan Andi, kehidupan ke depan dari Andi dan keluarganya telah diberikan oleh Pak Kiai. Dan alhamdulillah, beberapa minggu rutin lah Andi ini mengajak anak istrinya pergi ke tempat Pak Kiai berobat. Alhamdulillah, kondisi mereka pun sedikit demi sedikit mulai membaik dan mereka sudah tidak pernah lagi melihat sosok tuyul itu ada di rumah mereka, mengganggu mereka. Dan Andi juga tidak pernah lagi melihat tuyul itu. Tapi karena banyak orang yang tahu kisah Andi yang mengambil tuyul dari Jawa, Andi ini seperti dikucilkan oleh keluarganya, dikucilkan oleh adik-adiknya, dikucilkan oleh kakaknya, namun tidak dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua Andi selalu memberikan support kepada anaknya. Bahkan ketika kedua orang tua Andi ini tahu kalau anaknya sudah salah jalan, kalau anaknya sudah sempat untuk melakukan pesugihan melihara tuyul, kedua tua orang Andi ini mengatakan, "Nak, sekotor-kotor apapun kamu telah jatuh ke lubang. Kalau kamu kembali ke rumah, emak sama bapak akan kembali memandikan kamu, menggantikan kamu dengan baju yang baru. Kembalilah ke rumah. Nah, emak dengan bapak rindu dengan kamu." Jadi, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh kedua orang tua Andi ini, hatinya pun luluh. Ego yang tadinya menjadi batu di dalam hatinya, di dalam dirinya, pecah seketika dan Andi dan keluarganya tidak tinggal di rumah kontrakan lagi. Dia tinggal di rumah kedua orang tuanya karena kedua orang tua Andi ini sudah lansia lah ya. Butuh orang yang mengurusnya. Jadi istri Andi lah yang menjadi perawat kedua orang tua Andi. Andi kembali meneruskan usaha dagangnya yang lama sudah ditinggalkan. Lalu ketika Andi dalam titik masa balik dari kehidupannya ini, Fuad mengatakan, dia sekarang melihat Andi sudah sangat berubah. Cara dagangnya pun sudah berubah. Yang tadi, Andi ini hancur gara-gara harga dagangan di toko Andi ini 2 kali lipat dengan toko-toko yang lain. Karena Andi ini berpikir, untuk mendapat keuntungan yang besar, dia harus menjual barang yang mahal. Daripada menjual barang banyak, keuntungannya dikit, perlu waktu yang lama. Kalau mau cepat kaya, ya mending jual barang mahal, walaupun sehari-sehari lakunya dikit. Kalau untungnya besar kan sama aja. Tapi sekarang, Andi ini berpikir lain. Dia menjalankan usaha dagangnya dengan syariat agama. Dia meniru cara dagang baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dia meniru cara dagang Rasulullah. Dia tidak mengambil keuntungan yang banyak. Bahkan keuntungan yang didapat Andi ini setiap hari diberikannya kepada fakir miskin. Karena dia percaya setiap rezeki yang dititipkan Allah dari keuntungan dagangnya ini, itu ada hak orang yang susah. Ada hak fakir miskin di sana. Dan Fuad mengatakan, perlahan demi perlahan, kehidupan Andi pun sekarang sudah mulai di titik awal di kesuksesannya. Dan ketika Andi datang menemui Fuad, dia mengatakan seperti ini, aku punya rencana. 2 tahun lagi, aku ingin ajak kamu, ajak ibu, ajak bapak, ajak istriku. Kita umroh yuk. Insya Allah, kalau aku ada rezeki, biar aku bayarin kamu untuk umroh. Fuad mendengarkan itu, dia sempat meneteskan air mata. Dia mengatakan kepada Andi, "Dik, kamu simpan aja uang kamu. Kalau untuk berangkat umroh, aku ada uang. Ayo kita berangkat umroh." Andi mengatakan seperti ini. Menjawab apa yang dikatakan Fuad tadi ya. Andi mengatakan seperti ini. Bukan gitu, Ad. Dulu aku ngajak kamu pergi ke tempat pesugihan, kamu mau. Nah, sekarang aku ingin ngajak kamu pergi ke tanah suci untuk menebus dosa aku telah menyesatkan kamu, Ad. Ngajak kamu pergi ke tempat pesugihan. Biarlah, Ad, aku yang membiayai kamu untuk berangkat umroh sebagai penebusan dosa aku sama kamu. Dan Fuad meluk Andi. Dia nggak nyangka kalau temannya ini sudah benar-benar berubah. Dia mengatakan kuasa Allah memang tidak ternilai.
Seseorang yang sama sekali tidak percaya dengan Tuhan pada saat itu lebih mementingkan dunia, sampai-sampai memutuskan untuk bersekutu dengan setan, pelihara tuyul agar menjadi kaya. Sekarang menjadi orang yang sukses, orang yang penyabar, dan orang yang taat dengan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya mendapatkan cerita ini dan saya ingin membagikannya kepada sahabat-sahabat semua. Karena dari perjalanan hidup Andi ini sangat banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil. Bukan dari hal-hal pesugihannya, tapi bagaimana cara Andi untuk istiqomah, bangkit dari keterpurukannya, yakin atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah yang saya ceritakan ini dapat menghibur sahabat-sahabat semua. Bahkan bukan hanya dapat menghibur, tapi bisa sedikit kita ambil hikmah pelajaran dari kisah yang saya ceritakan ini. Kisah dari pengalaman hidup Andi. Untuk sahabat-sahabat, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah kalimat penyampaian dalam kisah yang saya ceritakan kali ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.